Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Anak-anakku sekalian, bagaimana puasanya hari ini? Semoga lancar dan diberi kemudahan ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Kita sudah memasuki di bab 8 mengenai sumber daya alam. A. Jenis sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA adalah semua bahan yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terus-menerus tersedia di alam dan jika berkurang dapat dipulihkan kembali. Contohnya, hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya, bahan tambang, minyak bumi, batu bara, gas alam, berbagai jenis batuan, dan logam. B. Pemanfaatan sumber daya alam. Contoh sumber daya alam adalah air untuk kita minum, mandi, dan mengairi sawah. Udara untuk bernafas. Tanah untuk bercocok tanam dan membangun tempat tinggal. Manusia juga memanfaatkan logam untuk membuat peralatan sehari-hari seperti pisau, panci, dan sebagainya. Nah, pemanfaatan hewan oleh manusia, yaitu sebagai sumber makanan, bahan untuk membuat pakaian, misalnya kepompong ulat sutra yang digunakan untuk membuat kain sutra, dan rambut domba untuk membuat benang wol. Kemudian, dimanfaatkan tenaganya, misalnya untuk membajak sawah atau untuk transportasi seperti kuda. Kemudian, pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Ada batang pohon yang dijadikan bahan untuk membuat perabot rumah tangga, kertas, dan bahan bangunan. Ada juga buah, daun, dan umbi dijadikan sumber makanan. Kemudian, serat kapas dijadikan bahan pembuatan pakaian, bahan obat-obatan, dan bumbu masakan, misalnya kunyit, jahe, ketumbar, lada, dan pala. C. Pengolahan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat digunakan langsung dan ada yang digunakan setelah melalui proses pengolahan. Nah, pengolahan sumber daya alam bertujuan untuk menambah nilai guna dari bahan alam yang ada. Yang pertama, ikan. Pengolahan ikan dengan teknologi sederhana dapat dilakukan dengan membuat ikan asin dan ikan asap. Dan sebagian besar prosesnya dilakukan oleh manusia. Adapun pengolahan ikan dengan teknologi modern dilakukan dengan pengemasan dalam kaleng sehingga ikan akan tahan lebih lama. Dan pada teknologi modern, hampir semua prosesnya dilakukan oleh mesin. Yang kedua, susu. Secara sederhana, susu sapi segar diolah dengan cara dipanaskan dengan kompor sebelum dipasarkan atau dijual. Tujuan dilakukan pemanasan adalah membunuh kuman dalam susu. Yang kedua, secara modern, susu sapi segar dipanaskan dengan teknik pasteurisasi menggunakan alat-alat modern dan kondisi yang steril atau bebas kuman. Nah, selain itu, susu sapi yang diolah secara modern
bisa menjadi susu bubuk, susu kental manis, dan keju. Ketiga, minyak bumi. Minyak mentah yang diperoleh dari tambang minyak bumi diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar dan bahan kimia melalui proses pemisahan. Nah, proses ini hanya bisa dilakukan dengan alat-alat modern. Keempat, kertas. Kertas terbuat dari serat tumbuhan. Bahan utama yang digunakan dalam industri kertas adalah batang kayu. Kemudian karet. Karet terbuat dari lateks atau getah dari pohon karet. Getah karet disadap dari pohon karet kemudian dikumpulkan dalam tangki besar. Getah karet ditambah dengan zat asam dan dibiarkan membeku. Proses dilanjutkan dengan menempatkannya dalam oven selama beberapa hari. Bongkahan-bongkahan karet siap diolah menjadi berbagai jenis benda seperti ban, balon, bola, sarung tangan karet, sepatu bot, dan lain-lain. Oke, ada tugas untuk kalian. Sebutkan 4 dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Oke, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.